Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini acara pendampingan individu dual di SMP 4 Magetan dihadiri oleh Kepala SMP 4 Magetan Bapak Agus Sunardi dan rekan-rekan guru, Bu Isni, Pak Rudi dan Bu Esti selaku calon guru penggerak SMP 4 Magetan yang sangat luar biasa. Pada pendampingan ini kami dengan tema yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana ini nanti akan ada suatu diskusi perubahan visi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Esti Rahmawati. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, dalam proses belajarnya para CDP itu sudah belajar membuat suatu visi perubahan, dan itu diharapkan nanti bisa dikembangkan terhadap visi sekolah yang berpihak kepada peserta didik seperti itu. Terus untuk forum diskusi ini merupakan salah satu ajang dari proses pendidikannya Bu Esti dalam memfasilitasi visi yang akan disampaikan, duduk bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Dan meskipun dalam masih belajar, tapi dalam prosesnya nanti visinya Bu Esti itu bisa menjadikan suatu refleksi terhadap visi yang ada di sekolah Bapak Ibu nantinya. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu bisa berperan aktif nanti dalam proses diskusi ini. Dan di sini saya hanya memoderasi saja untuk memimpin daripada diskusi akan diserahkan oleh kami kami persilahkan untuk memimpin diskusi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Agus Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Magetan yang kami hormati, Ibu Idiana selaku Ibu pengajar saya, yang kami hormati Ibu Wani selaku Ibu Kaum Humas, yang saya hormati Bapak Rudi Eko selaku Kaum Kurikulum, yang saya hormati Ibu Isni sebagai guru sekaligus sebagai program saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari semua di sini. Saya akan menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang saya pelajari pada modul yang sudah saya terima, yaitu dari modul 1, dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Presentasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Di sini akan saya sampaikan tentang pengertian dari visi terlebih dahulu. Menurut Ranala Lino, ini alamatnya HTTP KKBI. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan,
Kemudian pandangan atau wawasan kebutuhan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kepadanan penglihatan. Visi juga diartikan apa yang tampak dalam bayangan penglihatan dari pengamatan. Dalam kegiatan ini saya berusaha menyampaikan visi saya, cita-cita saya terhadap murid nanti ke depannya, yaitu saya ingin mewujudkan kemampuan inovatif peserta didik melalui profil pelajar yang bernalar kritis. Itu visi saya. Adapun visi saya itu berjalan dari prakarsa perubahan saya, yaitu ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Kebetulan saya mengajar matematika, yaitu pembelajaran matematika, dan saya terapkan pada pembelajaran P5 melekat setiap hari Kamis dan Sabtu, serta saya terapkan pada kegiatan ekstra, khususnya di ekstra Gaben. Dalam pembuatan prakarsa ini saya mengambil metode belajar, yaitu membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana dan mengatur eksekusi. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan yang ada pada diri saya, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan inovatif murid pada pembelajaran matematika khususnya. Maaf, saya baru dalam pembelajaran matematika, belum jarang luas. Tindakan yang saya ambil yaitu memberikan permainan atau tindakan yang menarik dengan memanfaatkan lingkungan belajar siswa. Tadi sudah saya sampaikan ke ibu saya bahwa saya memanfaatkan lingkungan siswa itu berupa lingkungan yang ada, yaitu operasi sekolah. Bagaimana pelajaran matematika bisa menarik dengan memanfaatkan operasi sekolah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang saya lakukan pada pembelajaran P5 di kelas? Langsung saya bawa ke P5, yaitu dengan memberikan arahan kepada siswa tentang apa yang bisa mereka buat sesuai dengan kondisi sekarang. Ini kebetulan saya bawa contohnya Ibu Bapak. Tadi sudah dilihat Ibu videonya juga. Ini kami di pelajaran P5 membuat konektor. Kebetulan kan kita masih masa pandemi, dan maaf saya membuka masker. Anak kita ajak membuat konektor dan anak kita ajak menjualnya secara online, Bapak. Dan alhamdulillah kemarin waktu bazar terjual. Untuk uangnya sudah saya kembalikan ke anak. Jasa konektor P5-nya anak itu sudah diterapkan. Kemudian membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini khususnya saya lemparkan pada kegiatan ekstra. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstra? Nah, kebetulan untuk semester ini kita di Ekstra Gaben itu melakukan kegiatan ekstra tanpa ada pelatih dari luar. Kita melakukan tindakannya, yaitu ada dua hal yang kita ambil, yaitu yang pertama dengan tutor teman sebaya. Kita manfaatkan senior
seperti kita melihat kegiatan di pramuka, dimanfaatkan seniornya untuk mengajari adik kelasnya. Kemudian setelah itu kita juga memanfaatkan media sosial berupa video seperti itu. Untuk akhir pelajaran, aktivitas apa yang dapat untuk mewujudkan inovasi siswa? Tindakan yang saya ambil yaitu dengan membangun komunikasi dengan siswa. Bagaimana pelajaran ini, misalkan seperti itu. Kemudian selain dengan siswa, saya mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa. Ini bisa saya kasihkan contoh. Misalkan pada pembelajaran saya pada kelas 7B yang kebetulan ada salah satu siswa kami yang mulai dari semester 1 ya minta untuk didampingi, kami dampingi, kemudian selain ke anak juga ke orang tuanya juga. Kemudian berkolaborasi dengan pihak lain, kita mengadakan kerjasama dengan orang lain. Berikutnya yaitu mengambil pelajaran. Pertanyaan, apa keterampilan yang saya miliki untuk mewujudkan inovatif tersebut? Yaitu dengan mengadakan kegiatan wawancara khususnya dengan rekan guru yang satu rumpun. Kemudian menggali mimpi. Yang menjadi pertanyaan dari saya yaitu bagaimana perasaan saya melihat siswa yang sudah melakukan inovasi tersebut. Tindakan yang saya ambil yaitu dengan menjadikan kelas menjadi milik bersama, tempat untuk bermain, belajar, dan berinovasi sehingga anak bisa enjoy dalam pembelajaran. Untuk gali mimpi yang berikutnya yaitu saya ada pertanyaan, apa saja hal yang baru saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan inovatif dari siswa, yaitu dengan membuat inovasi bagaimana siswa bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu tentang gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa tindakan pertama yang bisa dilakukan? Yaitu kami mengadakan tindakan berdialog baik dengan murid, kemudian berkolaborasi dengan wali murid. Untuk jabarkan rencana berikutnya ada pertanyaan, bagaimana cara mengukur kemampuan berinovatif murid. Ini bisa kita melakukan tindakannya dengan melihat antusias murid selama kegiatan pembelajaran, serta bisa melihat tugas-tugas yang telah mereka selesaikan, apakah memang benar-benar tuntas atau belum. Itu bisa kita lihat bagaimana cara mengukur mereka. Untuk jabarkan rencana berikutnya yaitu adanya pertanyaan tentang bagaimana cara menyemangati siswa agar mempunyai kemampuan berinovatif, yaitu dengan memberikan apresiasi kepada semua siswa. Ini saya garis tekankan yaitu kepada semua siswa, berarti apresiasinya tidak hanya untuk seorang siswa tapi semua siswa. Bisa kita ambilkan contoh, misalkan apresiasi, mungkin ada yang salah satu dari teman kita memberikan apresiasi yaitu dengan memberikan hadiah. Dari memberikan hadiah bisa berupa uang. Nah, ini dari yang saya pelajari Bapak, untuk apresiasi memberikan hadiah berupa uang ini kita dalam modul 1 sampai 4 sama tidak diperbolehkan, karena dengan memberikan hadiah berupa uang dan lain-lain itu kita dikatakan secara tidak langsung sudah mengajak
contoh siswa itu berlatih ber-KKN. Jadi apresiasinya diharapkan jangan lupa materialnya. Kemudian atau eksekusi, pertanyaannya yaitu siapa yang akan saya libatkan dalam menyusun perencanaan. Ini saya baru melakukan tindakannya yaitu dengan rekan sejawat satu rumpun dengan saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan rencana tersebut dilaksanakan? Tindakannya, rencana saya laksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu jadwal pelajaran. Nah, di sini kita nanti akan membahas kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Ibu bapak nanti saya serahkan lembaran kertas untuk membuatkan kalimat tentang cita-cita untuk masa depan. Untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid itu ada 5. Kemarin saya mendapatkan dari BP, yaitu yang pertama, kita memimpin murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengerjakan ibu bapak. Ini saya memiliki jawaban seperti ini. Kita memimpin murid yang jawaban saya ini bapak, merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai yang mereka inginkan. Saya ingin mereka itu bisa mandiri, percaya diri, sehingga saya bisa menunjukkan visi saya tadi, anak yang inovatif. Mungkin kita lebih fokuskan pada tujuan pertama, yaitu tentang motivasi belajar dan profil pelajar pada kita. Ada 6 dimensi tersebut yang difokuskan. Bisa ditambahkan atau ini gimana? Kami sudah pakai. Ya, monggo mungkin Bapak Ibu bisa mengisi, ya menambahkan itu tadi kan hanya pendapat dari Bu Esti sebagai mungkin panjenengan punya. Iya, siswa kita mau dibawa kemana? Gambaran saya itu mereka merasa kompeten, mandiri, hingga percaya diri untuk mencapai apa yang diinginkan. Mungkin monggo. Ya. Yang perlu kita tekankan jadi selain tadi mandiri, cerdas, inovatif, kemudian percaya diri, itu kan itu ya memang ujungnya adalah kesana, yaitu
tapi kami sangat berat anak-anak yang sudah melakukan ini khusus saya minta. Iya. Ya, ini namanya punya karakter. Jadi artinya anak-anak itu seperti yang pernah saya sering sampaikan, satu contoh misalkan di musola cara macam kami melaksanakan dengan sempurna dengan khusyuk, kemudian mengakuinya ini pun yang besar. Terima kasih masukannya, tetap mengembangkan karakter terbentuknya siswa. Untuk kalimat rumpang yang kedua, oh iya, untuk kalimat rumpang pertama Pak Erwin. oke, monggo. Dari bapak aku tadi menambahkan karakternya siswa. Ya. Saya yang menambahkan ini yang pertama yang di sini kami ada miss ya ini ya. Di situ memimpin, di sini memimpikan. Ini yang di memimpin atau memimpikan. Iya. Nah, kalau tadi dari Bapak Wasman kita memiliki siswa yang berkarakter, yang pastinya nanti juga saya ingin menambahkan di situ juga mereka juga disiplin dengan dari segala hal dari yang ada di sekolahan, dari mulai cara berpakaian, mulai dari attitude dan lain sebagainya. Disiplinan itu yang kami impikan juga bagi siswa SMK. Terima kasih masukannya. Nanti saya sertakan di mobilnya. Mungkin dari Bu Yuni ada tambahan? Mengharapkan anak itu mempunyai attitude yang baik pada sesuatunya sama guru atau yang Sesama teman. jadi saling menghargai juga antar teman juga. Jadi tidak saling berolok-olok. Ini kan yang kita temukan. Ini kan anak sering berolok-olok mengenai nama orang tua. Itu dan memang tidak terjadi. Bu Isli mungkin ada tambahan? Ini juga mau bulan. Iya, saya editnya nanti Bu. Oke, terima kasih. Kita menuju yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, ini saya ada gambaran, yaitu murid adalah individu yang unik, beraneka ragam potensinya, karena mereka berasal dari Sabang sampai Merauke dengan kodrat mereka dari daerah Pelausan, dari daerah Sukomoro kan anaknya beragam itu. Kita percaya bahwa mereka itu unik, sehingga mereka kita bisa manfaatkan sesuai kondisi mereka, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kodrat alam. Pak Erwin kan sudah lulus angkatan 4, jadi kita percaya bahwa murid kita memiliki kemampuan yang unik yang harus kita kembangkan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua. Saya sudah sama-sama dengan Ibu. Ya, dikit Bapak. Kalau pribadi yang mungkin akan berpotensi.
Terima kasih. Untuk berikutnya kalimat ramah yang ketiga. Mungkin ada tambahan. Ya, mungkin karena dari beberapa mungkin dari satu anak ke anak itu bisa saling apa ya, berbagi pengalaman juga, berbagi kebiasaan juga, tapi di sini ada kebiasaan yang baik, jadi saling bisa menularkan. Ini yang saya ambil yang kebiasaan yang baik juga. Nah, anak-anak yang dari kota dengan anak yang dari desa itu juga kadang-kadang Berbeda. ya Iya, pribadinya berbeda. Terukir itu tadi. Iya. Kalau saya menambahkan juga, saya sependapat dengan pendapat tadi bahwa murid itu adalah semua individu yang unik. Mereka punya karakter masing-masing dan punya ciri khas atau kekhasan masing-masing, dan itu mungkin tidak akan sama satu dengan yang lainnya, sehingga cara penanganan, cara perawatannya pun seperti tanaman. Jadi setiap tanaman punya cara masing-masing. Ya, kalau anak ini termasuk bibitnya jagung, ya kita harus mengolah, memfasilitasi dia, membersamai dia juga dengan cara membeli jagung. Bisa dipakai dengan cara yang lain, artinya mereka tidak akan bisa berkembang maksimal lagi. Dan mereka punya potensi yang luar biasa. Pasti itu. Saya itu kan. Di sekolah kita sadar betul bahwa di sini saya menyampaikan yang ketiga, Bapak. Di sekolah kita mengutamakan ini saya menyampaikan berkontribusi aktif pada indahnya dunia di masa depan. Kontribusinya anak untuk memberikan, saya kira dengan visi saya tadi, aktifnya anak. Saya bawanya pada kontribusi keaktifan anak pada kegiatan pembelajaran kalau saya ini, tambahkan keaktifannya anak. Kalau kita mengutamakan apa ya kalau di sekolah kita? Saya kok dalilkan keaktifan anak. Ini yang menjadi keyakinan saya bahwa setiap anak atau setiap murid itu mempunyai kompetensi maksimal, mempunyai kemampuan maksimal, di mana di situ kalau itu dibina dengan maka mereka akan menjadi anak yang hebat sesuai dengan kompetensi dan kemampuan maksimalnya. Jadi kami berharap mungkin di sekolah kita sadar bahwa anak-anak itu pasti memiliki kompetensi maksimal yang kadang-kadang anak belum sadar atau belum tahu dan belum tergali. Tetapi kami yakin bahwa setiap manusia, setiap orang itu mempunyai kemampuan maksimal yang perlu digali, yang perlu dibimbing, perlu dibina dengan benar, sehingga
dia itu nanti mesti akan sesuai dengan karakter mereka, dan itu pasti akan sukses dan berhasil apapun siapapun itu menurut saya. Bisa dikatakan diterapkan pada kegiatan ekstra gitu Pak. Ekstra kan anak sukanya di mana ngoten. Ini pernah kita gali pada saat memimpin itu ya. Kami akan pernah menyampaikan dalam rapat dinas bahwa saya sampaikan ini bahwa setiap anak itu mempunyai kompetensi maksimal yang kadang-kadang belum disadari oleh anak tersebut, yang kadang-kadang anak itu belum melakukan. Nah, ini tugas dari kita untuk membuka atau menunjukkan ini loh kompetensi maksimal. Saya yakin dari kita guru-guru yang hebat akan tahu setiap anak itu kompetensinya ini. Tetapi ini tidak semudah yang seperti yang saya katakan. Jadi anak-anak, makanya saya sampaikan di dalam BK seringkali kami diskusi dengan BK harus memiliki data konkret dari setiap anak. Jadi anak-anak itu dari latar belakang apa, kemudian SD-nya gimana, kompetensinya apa. Jadi jangan hanya melihat dari cita-citanya saja kita. Anak itu kadang-kadang cita-cita itu kan ikut-ikutan ya. Tetapi kalau itu penggaliannya secara kami lebih setuju dengan menggunakan itu SPKS itu karena itu sangat objektif, sehingga dari situ nanti guru BK akan mengetahui dan menyarankan pada kamu kompetensinya di sini. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka tugas kita itu membangkitkan, membina, membimbing kompetensi dari masing-masing anak itu secara individu. Jadi tidak bisa dibiarkan. Ini memang membutuhkan suatu kerja keras yang dan kekompakan yang kita lakukan. Jadi harapan kami murid, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak itu mempunyai kompetensi maksimal. Itu ya. Tapi membawa kalau mungkin dari ini ada Iya Pak, terima kasih masukannya. Nanti kami rangkum kembali Bapak. Jadi Bapak Aden mungkin ada masukan tambahan? Sependapat dengan Bapak, jadi memang yang kita proses kali untuk dilaksanakan di SMP 4 seperti itu. Bahwa kita mencari, mengidentifikasi memang bahkan anak sendiri nggak tahu kalau dia punya talent di bidang itu. Jadi memang itu ada ujian pertama, tes pertama untuk mendiagnosis semua ini di mana arahnya. Terkadang memang itu hal yang mungkin mereka nggak sadar dan mereka nggak bapak ini nggak suka saja, tapi ternyata memang dia punya talent di sana. Setelah dikembangkan, kita punya bibit dulu dan bakat-bakat yang luar biasa yang setelah itu nyaman. Setelah itu baru biasa cocok pergi ya. Seperti Akbar sekarang kan juga. Iya. Akbar setelah ini ada acara itu, dia merasa mampu di bidang situ dengan ada yang sebagai Seniannya. Yang keempat, kita warga sekolah yakin untuk berarti saya lewati yang kamu dari bawah langsung aja di situ dari tempat dari bawah, yaitu kita warga sekolah yakin untuk sini saya kok ada anak-anak
belajar lagi dan belajar lagi. Ini saya sesuaikan diri saya sendiri yang merasa masih kurang, ini saya terapkannya begitu, sehingga murid juga kita ajak untuk belajar dan belajar, di mana belajar itu bisa kita lakukan sepanjang hayat sampai kapanpun. Saya beranggapan seperti itu. Kita waktu di sekolah yakin untuk terus belajar begitu lebih baik ke bawahnya. Mengembangkan kompetensi. Ya, lebih suka sih. Menambahkan di sini kalimatnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa saling berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan, mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk kemajuan dan juga kesuksesan dari sekolah. Jadi apa yang kita miliki, aset-aset yang kita miliki kita bisa maksimalkan. Misalnya dari sini adalah kemauan untuk belajar itu juga merupakan sebuah aset yang harus kita wadai dengan ikut kegiatan, pelatihan, dan nanti bisa dibebaskan. Jadi aset bukan berarti harus sarana, tapi bahkan masukan itu berupa aset. Jadi mungkin ada masukan, ada pendapat atau saran itu berupa sebuah aset juga yang harus kita miliki. Ya, kita wajib bisa kita kembangkan, kita kolaborasikan. Karena kalau cuma satu dua tanpa ada kolaborasi, memang hasilnya tidak bisa maksimal. Itu apa yang terjadi. Berikutnya kita keluarga di sekolah ini paham bahwa saya menyampaikan itu kita perlu meningkatkan kemampuan bergotong royong, bekerja sama gitu ya. Karena kita nggak bisa ya bapak menambahkan berkolaborasi, nggak bisa bekerja sendiri, sehingga tentunya peluang menyediakan suasana pengalaman belajar yang bermakna serta maksimal untuk mengembangkan potensinya. Makan ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan Bapak? Sambal ya, terima kasih. Nah, dari kalimat lambang tadi nanti kita bisa membuat visi kita itu Bapak. Kalimat lambang tadi disampaikan, kita menginginkan murid yang berkarakter, berdisiplin, karena kita juga percaya bahwa murid kita itu heterogen dan kita sadar betul bahwa anak kita mempunyai kemampuan yang maksimal dan kita juga menginginkan adanya kolaborasi untuk meningkatkan aset yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu ada usulan visi kita, mungkin untuk visi sekolah kemarin sudah saya tuliskan di sini Bu Bapak. Kemarin saya mengambil dari pembelajaran, perangkat pembelajaran, yaitu terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan peduli anak dan lingkungan. Ini visi sekolah kita itu Bapak. Ini sepertinya sudah mewadai dari kalimat rompang tadi. Alhamdulillah. Jadi ini tidak ada perubahan di budaya untuk sisi sekolah. Karena sudah
terpenuhi semua. Demikian ya. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatian, masukan. Nanti masukan dari Bapak semua akan kami masukkan ke referensi kami, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah baik berarti. Foto sudah.